Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fotokopian baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis siyami wa ma yudhkaru ma'ahu yajibu saumu syahri ramadana bil kitabi was sunnati wal ijma'i wa huwa ma'lumun minad dini bid darurati ala kulli muslimin mukallafin fala yajibu alal kafiril asli wala ala majnunin malam yata'adda bimuzili aqlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullah wa adaman nababihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Wa ila akhi Ustadz Haji Muhammad Yunus bin Haji Yusuf wa akhi Haji Amanuddin bin Haji Kharuddin anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fasal fis siyami dalam menyatakan keterangan puasa. Wa ma yudhkaru ma'ahu dan apa-apa yang akan dibahas bersamanya dengan puasa. Yajibu saumu syahri ramadhana. Wajib hukumnya puasa Ramadan. Bil kitabi baik dalam kitab Al-Qur'an was sunnati dan juga dalam sabda Nabi, hadis sunnah Rasul. Wal ijma'i dan juga ijma' kaul pendapat ulama.
Sepakat tuh, Quran, hadis mengatakan fardu, wajib. Wahwa, dan dia ma'lumun, puasa itu hukumnya bisa kita ketahui minad dini, dari agama, bid-darurati, secara darurat atau secara mudah. Itu ala kulli muslimin, wajibnya itu puasa bagi tiap-tiap orang Islam, mukallafin, dan akil balik. Gitu. Jadi puasa itu ya wajib bagi orang yang sudah akil balik. Cuman kewajibannya dari kapan sampai kapan? Ada sedikit kita bahasan yang lain. Saling pegang, yang fotokopian warna hijau tuh. Sekarang kita lihat pengertian puasa dulu. As-saumu atau asyam sama as-saumu lughatan. Siam ada dengan saum, lughatan secara bahasa al-imsaku, yang hijau tuh ke atas. Asyamu sama dengan as-saumu. Apa itu siam saum? Lughatan secara bahasa al-imsaku, menahan, mutlakon secara mutlak. Berarti imsak nahan, udah nggak boleh makan. Itu arti secara lugha. Cuman di YouTube muncul keterangan bahwasanya selama ini kita keliru katanya. Kenapa begitu? Karena ibu sudah pernah nggak dengar waktu imsak? Tahu waktu imsak, tapi masih makan nggak? Masih minum nggak? Masih. Udah nggak boleh itu. Al imsaku as-saumu. Imsak adalah puasa. Berarti begitu imsak udah haram makan, haram minum. Nggak begitu. Itu arti secara lugah bahasa. Nah sekarang wasyar'an. Nah lanjutannya nih. Dan arti secara agama atau secara syariat yang dikatakan saum adalah al-imsaku bin niyati. Imsak menahan, puasa adalah menahan tapi pakai niat. An sairil muftirati, dari segala hal yang membatalkan. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum, wal jima'i, dan hubungan intim suami istri tahan. Nah itu dia yang dikasih tabel warna hijau tuh. Itu ada durasinya haramnya. Kapan? Min tulu'il fajri, dari sejak munculnya fajar subuh alias datangnya waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang imsak di kita udah subuh belum? Belum. Berarti masih boleh nggak makan? Boleh. Yang dikatakan imsak nggak boleh itu kalau arti secara apa? Syar'an. Kalau lughatan beda. Arti lughah sama arti syara' beda. Ya, betul kalau mengatakan arti secara lughatan mah al-imsaku nahan, puasa. Imsak tuh arti puasa, sedang saum. Cuma itu arti secara lughah. Kalau arti secara agamanya nggak begitu. Imsak kan belum masuk waktu subuh. Berarti masih boleh gak makan? Boleh. Haramnya kapan tuh? Tatkala sudah masuk waktu subuh. Tuh, banyak tuh. Gara-gara ginian share di video, biasanya mau puasa tuh muncul. Imsak kan nggak boleh makan saat haram ya. Tuh videonya. Ini, itu arti pengertian secara lughah. Nggak boleh juga. Hakikatnya imsak di kita mah masih boleh makan. Karena jarak imsak di kita dengan waktu subuh berapa lama kira-kira? 10 menit. Cuman kita jangan lama-lama deh tuh. Begitu imsak kita masih makan nih. Makan kebuli, udah gitu paha kambing lagi. Kan lumayan ya. Tinggal 5 suap lagi Tata Salim tuh. Imsak bunyi ting 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 ting, imsak telah tiba. Terusin jangan? Terusin. Cuman agak cepetan dikit. Yang tadi nyiplak iya. Ini masuk lagi. Paha kambing lagi tas-tasan. Cuman yang tadinya 11 kunyahan, begitu imsak 2 telan begitu. Untuk mempercepat. Ya, itu maksudnya begitu. Jadi biar nanti kalau ada share-share lagi video begitu, kita udah tahu ilmunya. Enggak bingung gini. Kok nggak boleh makan imsaknya di sini? Sementara dari sejak kita dulu bocah kan masih boleh makan kan imsak. Emang boleh makan. Hanya itu pengertian secara lughatan saja. Imsak boleh makan nggak? Boleh. Andai udah makan nih, liong masih panas-panasnya nih.
tinggal setengah lagi. Sedang enak diuyup nih, liong. Imsak datang, uyup jangan. Uyup udah. Kalau subuh udah nggak apa, subuh mah udah haram datang subuh. Begitu. Jelas ya? Jadi ntar kalau sampai lagi video kayak begitu, Haji, Awi, udah tahu kita ilmunya. Begitu. Oh iya udah masih boleh ternyata. Itu makan arti secara lugotan. Pindah ke yang fotokopian tadi lagi. Gitu. 3 baris dari atas. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim mukallafin akil balik. Berarti yang belum balik mah nggak wajib, cuman tetap kita suruh untuk berpuasa. Wajibnya kalau sudah balik. Ya kalau kita udah balik belum kita? Bukan balik lagi, kita udah buluk, udah kita mah lewatan. Udah tahu bangka kita mah. Balik itu kalau dari segi usia 15 tahun buat lanang dan wadon. Kalau dari segi lain, lanang udah ngimpi jadi nanten, dia keluar sperma. Percis kayak ngalami orang hubungan badan. Biasanya umur 11 tahun, 10 bisa, 11, 12. Apalagi bocah sekarang, tontonannya, Masya Allah. 9, 10, sekarang udah ngimpi gituan. Udah balik itu bocah, walaupun baru 9 tahun, 10 tahun. Nah, kalau perempuan, dari segi head, perempuan nih, dia umurnya masih 9 tahun, udah head, balik dia udah, kewajiban berarti itu. Kalau dari segi umur, sama-sama saring 15 tahun. Sama kita buat kembali buat masalah potong korban, buat akekah, kambingnya cari yang udah balik dah tuh. Gitu. Ya, jangan kambing bocah buat akekah. Nggak sah. Contohnya, kalau kambing kacang, kambing Jawa yang nggak bundar tuh bulunya tuh yang lurus, itu harus 2 tahun baru sah buat akekah, harus 2 tahun sah buat korban. 2 tahun 2 hari boleh, 2 tahun tapi kurang sehari tuan saya belum boleh buat korban. 2 tahun kalau kambing kacang. Kalau kambing domba bolehnya buat korban dan akekah, usianya dipandang dari segi 2 cara. Pertama, di atas 6 bulan udah boleh, asal udah kupak gigi depannya tuh, copot. Domba ya. Atau belum kupak tapi udah setahun lebih, boleh. 2 dia mah tuh. Kalau nggak kupak, ya lihat dulu, udah setahun belum kupak, boleh. Atau baru juga 6 bulan seminggu tapi udah kupak, boleh juga tuh. Dagingnya udah gede berarti tuh banyak. Begitu. Jangan kita lihat korban kadang kambing, ya ini mah masih bocah kayak kambing ini. Banyak kambing yang gitu tuh korban tuh. Khawatir nggak sah korbannya. Sayang-sayang beli 2,5 umpama kambing, cuman belum cukup umur, nggak diterima. Sama beli 3 juta, beda gope doangan. Yang gope mah cukup umur, diterima. Mendingan yang 3 juta yang diterima apa? Korban kita. Tuh, jadi ada ukurannya. Sama manusia juga ada balignya. Dari segi usia berapa tadi? 15 tahun. Fala yajibu 'alal kafiri. Lanjut bacaan kita. Dan tidak wajib itu puasa 'alal kafiri bagi orang kafir al-asli, kafir asli. Bahasa kita kafir belongkotan dah. Begitu. Asli kafir, ya emang dari keluarganya semuanya kafir selain agama Islam gitu. Wala 'ala majnunin, dan juga bukan kewajiban puasa kepada orang gila yang hilang akal, malam yata'adda bimuzili aqlihi, selama tidak sengaja menghilangkan akalnya. Bagaimana sengaja itu? Bisyarobin, dengan mabok, minum minuman keras, habis sahur jam 4 beres, nenggak dia tuh 3 gelas gitu, kopi miring umpamanya. Baca PA ini puasa juga masih mabok juga umpamanya gitu. Jadi minumnya Ustaz Salim ya habis sahur gitu, bukan siang. Dia tahu kalau siang nggak boleh makan, tahu dia tuh mabok sebentar Susan. Hilang au ghairihi, atau lihat dengan cara lain-lainnya. Anak sekarang tuh anak-anak pang banyak tuh. Maboknya bukan pakai minuman, nggak kebeli dia, ambil lem Aibon, diendus, mabok juga sama itu. Kelengan,
atau dengan cara ngendus lem aibon begitu. Itu maka sengaja kan batal. Fayajibu maka wajib, wayalzamu wajib dan harus qada'uhu mengkodoknya orang yang hilang akal tadi itu. Kalau maboknya dengan sengaja. Kapan? Ba'da ifaqatihi, setelah sadar. Di pas sadar minumnya jam 4 sebelum subuh. Dia tahu puasa mah nggak pernah batal, cuma masih minum. Jam 12 mulai paneng kelengan, hilang akal, rek jomplang. Jam 1, jam 3 bangun dia tuh, batal puasanya. Walaupun minumnya tadi jam 4 gitu. Umpama ini mah ba'da ifaqatihi, setelah dia sadar. Tapi kalau maboknya nggak sengaja mah nggak batal. Contoh, habis sahur minum apa nih, dikira minuman biasa gitu, gula. Campuran ada alkoholnya. Belum berpengaruh tuh. Jam 9 bangun dia langsung nek. Wah, mabok tuh jam 9 pagi. Nggak batal tuh. Sadar-sadar johor. Nggak batal. Karena dipikir minuman biasa. Beda dengan yang sengaja tadi. Gitu. Wala yajibu ala sabiyin, dan tidak wajib bagi anak kecil ya puasa yang belum akil balik, illa kecuali annahu bahwasanya dia yu'maru bihi, diperintahkan untuk puasa li sab'in, karena umur 7 tahun, in ataqahu, kalau udah mampu. Walaupun belum mampu, biarin, tetap ajak sahur, biar kebiasaan. Bangun nak, kita kan lagi puasa ini. Iya ngasih ngantuk nih, bangun dong, bangun. Besok mau makan apa? Minta dibeliin, bikinin, biar itu aja girahnya untuk sahur. Bangun semangat deh sahur tuh. Sahur makan, bocah 7 tahun lebih dikit nih, ajak makan sahur. Habis sahur, lek tidur, dia nggak sholat subuh, biarin aja, bocah. Yang penting dia sadar, ini hari puasa nih, ada acara sahur, biar kebiasaan. Habis makan tidur, ya biarin bocah ini 7 tahun, ya kan, belum coba sholat, bangun, puasa gak? Masih ya. Jam 12 liatin kulkas baru celam. Ya udah aus, iya ya udah batalin deh. Begitu. Ada jeda tuh dari subuh sampai menjelang johor. Dia ngerasain, ore aku puasa, pinter, baru sampai johor. Biar begitu. Tuh tingkatan bocah tuh. Kalau belum johor, usahain kita olok-olok dulu tuh. Belum juga johor, kemarin kuat johor, kan udah aus ya. Dikit lagi tanggung ya, dikit lagi. Ulur sampai johor tuh. Kelas 7, belum sekolah. Begitu caranya. Ya. Biarpun dia minta, kasih nanti lebaran. Kan dede puasa pol. Jangan, kan cuma sampai johor, jangan. Kasih bocah, nyenengin dia. Ntar udah kelas 1 mulai, kan udah sekolah sekarang sama dede nih. Masa sampai johor doang sih, asar dong. Gituin. Pol, kasih lagi duit. Begitu. Kelas 3 wajib kudu sampai maghrib, kelas 3 mah. Pelan-pelan. Begitu. Jadi nggak wajib mereka itu. Terus kalau dia puasa, yang untung orang tuanya. Pahala ngibulin orang, rontok sama puasa bocah tuh. Ya pahala ngambil barang orang, rontok sama yang begitu-gituan. Gara-gara bocahnya puasa umur 7, 6, atau 8 tahun. Belum wajib tuh. Pahalanya buat orang tuanya. Gitu. Apalagi udah pol sampai maghrib, kelas 6 SD. Aku kalau pol beli ini apa? Beliin. Ya, insya Allah ada duitnya buat bocah ada. Kalau kita niatin. Biar ntar seneng. Itu tingkatan puasa bocah. Ada iming-iming barang. Kalau kita mah ontong begitu ya, itu bangka mah. Puasa-puasa baik karena Allah udah. Full. Wayudrobu, dan dipukul, pindah ke 5 baris dari atas. Wayudrobu, dan dipukul ala tarkihi, kalau dia nggak puasa, li ashrin, kalau udah umur 10 tahun. Nah, mulai 10 tahun tuh dipukul tuh. Umur 7 tahun ya disuruh, 8 belum mau juga, 9, 10 nggak mau puasa juga, pukul. Kasolati, sebagaimana perintah sholat. Sholat kita suruh bocah dari umur 7 tahun. 10 tahun nggak mau sholat, puasa pukul.
Kalau udah 20 tahun gimana nggak sholat? Hah? Gebugin gitu. Cuman sekarang repot karena ada HAM, orang tua bisa dipenjara gara-gara bangunin anaknya subuh. Lagi tidur, cepetin air, cek, keganggu dia. Wah, ini pelanggaran HAM nih. Lapor dia nanti ke Polres Depok. Pak, lapor, kenapa? Wah, ada keadaan yang tidak menyenangkan. Kenapa, Dek? Saya lagi tidur enak, nyenyak. Tahu-tahu ada air nyiprat di muka saya. Secangkir lagi, saya nggak terima. Saya tuntut orang tua saya. Datang mobil, diborgol tuh orang tua. Bocah, kurang ngajar yang begitu tuh. Orang tua dipenjara gara-gara bocah ngadu. Tuh gara-gara HAM gitu tuh. HAM bukan ciptaan kita, ciptaan produk orang Eropa luar negeri. Begitu. Padahal ada kewajiban orang tua. Ada hak untuk nyuruh bahkan mukul, dengan mukul tidak mematikan dan tidak melukai. Pukul buat pelajaran, mendidik begitu. Ada haknya. Kalau bini kita nggak ada hak buat mukul. Bini mah anak orang. Biar pegel bagaimana juga, orang sholat bagaimana juga, dah nggak ada kita hak untuk mukul. Udah pegel, pulang ke orang tuanya udah. Begitu. Anterin sana. Kenapa udah nggak mau sholat? Begitu. Kalau perempuan istri, kalau anak kita masih ada hak mukul, nyentil, nggak sholat tuh boleh dan tidak dosa supaya dia tetap mengerjakan sholatnya. Jangan kalah, ibu-ibu jangan terlalu sayang banget anak perawan. Jangan ya baru tidur banget semalam subuh, dia aja ntar siang dikit. Jangan, kebiasaan begitu tuh. Siang dikit jangan. Walaupun semalam pulang malam dari mana kek, pulang dari ini kek, bangunin pas waktu subuh. Ntar udah sholat 2 rakaat mah, dah biar dia tidur lagi dah ya, nggak apa-apa dah. Begitu, jangan sampai dimanja. Akhirnya kebiasaan, gara-gara emaknya dari ntar jangan dikit. Toh perawan sampai gede, sampai punya laki, bangunnya jam 6 lulu. Lakinya pegel akhirnya lama-lama kan ya. Udah kebiasaan dari kecilnya, dimanja, kudu bangun malam, kudu bangun subuh. Sebelum subuh bangun, biasain. Dari pembiasaan ntar orang kalau udah biasa kayak Ustadz Ruslan nih bangun jam 3, dia mah udah gerogorin saya mah jatah 4 saya mah, dia mah jam 3 udah kurang, udah bangunin. Masuk malaman Pak Ruslan. Udah kebiasaan, biar kata pulang kerja dia jam 12, jam 2, pasti jam 3 Ruslan udah bangun tuh. Kebiasaan, ya tergantung kebiasaan begitu. Kayak anak perawan sekarang nih, dari kecil dibiasain bangun subuh enggak tidur lagi, nyapu pinggiran rumah. Ntar begitu punya laki, udah enggak usah disuruh lagi tuh. Habis subuh ontong tidur lagi, bebenah dah tuh, ingin segala macam, nyapu belakangan, masak langsung. Dari subuh sampai jam 8 orang tidur yang udah biasa mah. Itu bagus itu pendidikan gitu. Ya bukan kejam, dalam rangka supaya mendidik disiplin waktu. Biasakan kita sambut subuh hadirin sekalian. Kecuali lain, hari libur nih, minggu begitu tuh. Lain lagi masalahnya. Habis subuh kita rebahan lagi dah. Silahkan. Ini hari biasa bangun siang melulu ya. Jangan rezeki ntar dipatok ayam gitu. Baik, kita lanjut bacaan kita tentang masalah masih puasa juga. 6 baris dari atas paling kanan, pojok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihhu ay as-saumu min haidin wa nufasa'a li'anna khurujad dami mudha'ifun lil badani was-saumu mudha'ifun lahu aidan falau umirat bis-saumi lajtama'a alaiha mudha'ifani wasyari'u nazirun lihibzi as-sihhati afada dzalika ar-ramliyu. Baik, kita artiin lagi. Wala yasihhu, dan tidak sah. Apa yang tidak sah? Ai as-saumu, puasa seseorang, min haidin, kalau dilakukan sama perempuan haid. Ibu-ibu haid puasa nggak sah. Wa nufasa, dan juga perempuan lagi nifas dia puasa nggak sah juga. Kenapa? Li'anna khurujad dami mudha'ifun lil badani. Karena perempuan yang haid dan nifas kan
mengeluarkan darah. Keluar darah mudha'ifun lil badani, bikin lemah, bikin lemes badan. Wasaumu, sedangkan puasa juga mudha'ifun lahu aidan, bikin lemes badan juga. Falau umirat bisaumi, andaikan perempuan diperintahkan puasa, lajtama'a 'alaiha mudha'ifani, niscaya akan berhimpun dua kelemahan, lemah puasa sama lemah keluar darah haid. Wasyari'u, oleh karena itu agama nazirun, memandang banget nih, lihibzi sihhati, bagi kesehatan, menjaga kesehatan. Makanya dalam rangka jaga kesehatan diharamkan perempuan haid untuk puasa biar nggak jatuh sakit. Afadahu ar-Ramliyu, demikian penjelasan ulama Imam Ramli. Jadi ibu-ibu, puasa itu ya kita kerjakan. Pas lagi tengah-tengah puasa dapat haid, bilangnya jangan suwe dah, jangan. Ada bacaan perempuan lagi dapat haid, yaitu astagfirullah, alhamdulillah ala kulli hal, astagfirullah min kulli dzanbin. Lagi puasa bu nih, habis sahur, kemudian sholat subuh belum haid, johor masih bersih, asar bersih, kemudian begitu setengah jam menjelang maghrib dapat darah, keluar darah, suwe dah, jangan. Bilangnya tadi alhamdulillah ala kulli hal, astagfirullah min kulli dzanbin. Begitu bacanya. Itu rontok dosa-dosa perempuan tadi dari haid yang itu sampai haid yang akan datang lagi. Dihapuskan dosa-dosanya. Kalau baca begituan, kalau baca suwe, apa sih kira-kira? Hapus lagi ntar. Artinya apa? Saking keselnya, lagian haidnya wah gini lagi setengah 6 maghrib. Yang paling enak buat perempuan habis sahur nih kayak gini nih. Kayak gini nih ya. Udah sholat subuh dapat haid pada girang dah tuh. Asik, gue dapet nih. Paling berangkat ke parung dah tuh. Makan lagi topak tadi parung dah tuh. Bagian perempuan mah. Cuman kalau bisa jangan terlalu lepas makannya. Cari tukang makan yang tertutup. Boleh nggak apa-apa makan perempuan. Kenapa? Iya. Kalau perempuan nggak apa-apa deh tuh, cuman kalau bisa bu, biar kata ke parung, emang lagi nggak puasa, cari tempat makannya, ya yang memang ada tutupannya. Hargain orang yang berpuasa, jangan ngablak. Enak tuh, kalau headnya, wah gini keluar nih. Tapi kan bukan kemauan kita kan. Dan perempuan yang head tidak wajib kodok sholat, hanya wajib kodok puasa. Contoh, dapat haid 5 hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Jumat bersih, Senin, Selasa sampai Kamis tuh nggak ada kodoknya. Hanya biarpun nggak ada kodok, wajib ngulang ibu-ibu. Ibu-ibu wajib ngulang 2 waktu sebelumnya. Ada ulang nih. Senin haid, Selasa hari kedua, Rebo ketiga, Kamis keempat, Jumat kelima. Sabtu bersih. Kapan bersih Sabtunya? Sabtu bersih pas wayah menjelang subuh tadi jam 4 bersih. Mandi dah tuh. Mandi, sholat subuh. Habis subuh, jangan cuman subuh doangan. Ulang 2 waktu sebelum subuh. Apa itu? Sholat apa? Pak, bukan. Sholat wajibnya. Sholat wajib sebelum subuh apa? Isya sama maghrib. Berarti jam 5:10 habis sholat subuh, sallallahu ala Muhammad, pulang ke rumah, usolli fardal isya'i arba rakatin mustaqbil kiblati qadaan lillahi ta'ala. 4 rakaat biasa, salam-salam, kerjain lagi, ulang lagi sholat maghribnya, usolli fardal maghribi salah sarakatin mustaqbil kiblati qadaan. Jam 5:30 udah ngerjain subuh, kemudian isya dan apa? Maghrib. Kalau berhenti haidnya tadi jam 4 tuh. Nah, kalau ibu-ibu berhenti haidnya kapan? Menjelang asar. Kira-kira jam 3 kurang seperempat. Bersih nih, begitu. Caranya gampang, kapas ditempelin. Kalau masih ada merah, masih haid. Kalau nggak ada tuh udah bersih tuh. Kapan? Asar. Menjelang asar jam 3 kurang. Mandi dah tuh, mandi. Habis mandi, sholat asar.
Setelah asar, kalau asar kan biasa kan ya, adaan lillahi ta'ala. Cuman jangan cuman asar doang. Ulang 2 waktu sebelum asar. Apa itu? Johor sama subuh. Habis asar, jam 4 di sholat nih. Sholat johor. Usolli fardo juhri arba rakatin mustaqbil qiblati qadaan. 4 rakaat. Salam-salam, subuh lagi. Usolli fardo subhi rakaataini mustaqbil qiblati qadaan. Jam 4 udah ngerjain asar, johor dan ulang subuh. Yang kunut, yang enggak. Begitu. Kenapa? Karena kita enggak tahu ibu-ibu kapan percis berhentinya haid. Iya, perasaan kita tadi mau asar berhentinya. Boleh jadi subuh tadi kita udah bersih. Cuma kita belum mandi. Enggak sholat. Jadi kita gugur kewajiban meninggalkan sholat. Sebab waktu Nabi di Isra Mi'raj kan banyak dilihat di neraka Sakor orang yang nggak sholat pada ditempong mukanya sama air timah panas gara-gara nggak sholat tuh, diseksa di neraka Sakor. Dan kebanyakan yang diseksa perempuan. Alhamdulillah sih belum ada yang dilihat dari gang Poncol, yang belum ada. Cuman kan nggak mungkin menyusul kan bakal ya. Kalau memang pada lalai dengan sholatnya. Tuh, gara-gara begitu tuh. Hal sepele. Makanya kudu ngulang 2 waktu. Bukan qada, bukan. Mengulang 2 waktu. Dalam rangka menjaga kehati-hatian. Karena kita nggak tahu kapan percisnya berhenti waktu haid. Jadi kalau yang 4 hari mah hanya wajib qada puasanya. Sholatnya kalau 4-5 hari berapa waktu itu? Senin 5 waktu, Selasa 5 waktu, 10 kan? Rebo 5 waktu, 15 waktu. Terus Kamis 5 waktu, 20. Berat juga. Ini mah ngulang cuman 2 waktu sebelumnya dalam rangka menjaga kehati-hatian. Kuat itu dalilnya. Jadi beberapa kitab fikih. Baik, kita lanjut. Kemudian langsung lengkap tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam kurung. Wa yajuzu al-fitru. 9 baris dari atas. Wa yajuzu al-fitru limusafirin safar qasrin bi an yakuna tawilan wa faraqal imrona. Dan boleh berbuka atau ngebatalin puasanya limusafirin bagi musafir, orang yang dalam melakukan perjalanan, tapi safar qasrin perjalanan yang memang boleh dikosor jamak. Jarak mana tuh? Yaitu ke Jasinga, mana lagi? Rangkas, ya, Garut, Bandung. Bi an yakuna tawilan, dengan catatan sudah perjalanan yang panjang, dibolehkan qasar jamak 82 kilo lebih, kurang lebih. Wa faraqal imrona, dan sudah meninggalkan tapal batas perkampungan kita. Lewatin Depok dah tuh. Contoh, kalau kita ke Rumpin, dari Sawangan Rumpin boleh qasar jamak enggak? Boleh. Enggak boleh. Karena masih kecil. Iya, Rumpin. Tapi kalau kita dari sini ke Rangkas Bitung, lewat Parung, boleh nggak qasar jamak? Boleh. Tujuan Ustadz Salim ceritanya mau nemuin saudaranya di Rangkas, berangkat hari pas bulan puasa. Kapan? Jam 7. Tujuan Rangkas nih, ya, berangkat jam 7 pagi, lewat Parung. Pas sampai Bojongsari masih kuat. Begitu lewatin terminal Parung dikit aja, atau di Masjid Riyadul Jannah tuh sampai Polsek, aus banget, mata kunang-kunang, mau muntah, batalin gak apa-apa. Udah lihat tapal batas. Tapi kalau masih di Bojongsari, biar kata udah kunang-kunang, jangan dibatalin. Karena masih Depok. Kenapa? Lewatin dulu tapal batas, baru dibolehkan kita untuk ngebatalin dalam rangka musafir. Karena tujuan Rangkas. Batasnya mana? Parung dah tuh. Kalau Bojongsari, masih mana masuknya nih? Bojongsari? Belum boleh. Belum boleh. Begitu. Ya, wafar qal imron, dan sudah terlepas dari pemukiman Depok.
bukan wilayah Depok lagi. Di Parung kita udah boleh ngebatalin tuh. Cuman kan kata Quran, wa antasumu khairul lakum. Kalau memang kita terusin puasa, itu lebih bagus. Begitu. Kalau tujuan rangkas tasalim. Tapi kalau beliau tujuannya kerumpin, sampai Parung boleh ngebatalin? Ya nggak boleh. Karena perjalanan yang nggak boleh kosor jamak. Paham nggak nih? Ya, ingat dulu tujuannya tuh. Langsung lengkap lagi ke bawahnya. Jadi kan wafarokol imrona, begitu kan ya? Turun ke bawah 1, 2, 3, 4 baris. Mohon maaf, ini kalau begini kan sebelum subuh yang boleh. Betul. Nggak boleh, betul. Qoblal fajri, betul. Iya, ada yang kelewatan satu tadi tuh. Imrona wa nahwihi, dia nih bener nih. Qoblal fajri itu dia bener, kelewatan zat ya. Kelewatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih yang 9 deh. Yang 9 lanjut itu wa nahwihi dan lain-lainnya, baca qoblal fajri, baca. Dan sebelum fajar. Itu dia tuh berangkatnya sebelum fajar. Pas Ustaz tanya apa, Ustaz Salim tanya, langsung kelewat bacaannya, kelewat. Qoblal fajri, dan itu sebelum fajar berangkatnya. Habis sahur berangkat ke rangkas begitu. Kalau udah subuh kita berangkatnya nggak boleh. Ada yang kelewatan ya. Qoblal fajri, sebelum fajar. Ada ya? Gitu. Jadi lihat dulu. Kalau berangkatnya sebelum fajar dibolehkan. Habis sahur ke rangkas sampai Parung, tahu-tahu mendadak kita fit down, boleh batalin. Pada berangkat tadi habis sahur. Tapi kalau habis sholat subuh nggak boleh. Gitu. Nggak batalin. Baik, kita lanjut tadi, pindah ke yang berikutnya. Turun 1, 2, 3, 4. Ada nggak tuh? Walau aqama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aqama al-musafiru harumal fitru ala sahihi lizawali sababil ibahati. Walau aqama, dan andai kata aqamal musafiru, orang yang tadi mau jalan sebelum subuh ke rangkas, Ustadz Salim berangkat ke rangkas sebelum subuh, berangkatnya belum puasa nih. Cuman dia udah niat mukim di rangkasnya. Mukim itu batasan 4 hari. Kalau 1, 2, 3 masih musafir tuh. Ustadz Salim mana? Saya mau ke rangkas, berangkat jam 4 dari sini beliau nih. Ya kan? Berapa lama Tad? Hari seminggu di rangkas. Tak kala bilang seminggu, antum udah mukim tuh. Udah nggak boleh membatalkan puasa. Karena bakal tinggal di sana berapa? Lebih dari 4 hari. Kecuali kalau begini, saat tadi mana? Berangkat jam 4 sebelum subuh nih. Berapa lama? Kalau nggak 2, 3 hari. Itu masih boleh tuh. Batalin. Kalau nggak 2 atau 3 hari. Karena batas musafir kan 1, 2, 3. Hari keempat orang jatuhnya udah mukim. Pun begitu juga Ustaz Ruslan. Mau ke Mantan, Bandung, lewatin dah tuh. Sampai Jakarta. Di tapal batas Jakarta boleh ngebatalin dia itu. Kalau memang dari Sawangan, Depok Jakarta gitu kan ya, tapal batas. Tapi tatkala Ustaz Ruslan bilang begini, berapa lama Ustaz Ruslan? Paling 5 hari Tad, udah nggak boleh lagi batalin. Karena udah niat bermukim lebih dari 4 hari. Begitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, itulah kajian kita tentang masalah fikih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan panjang umur kita sampai puasa tahun depan lagi. Gak berasa yang ngaji ya, tahu-tahu udah penutupan lagi pembukaan lagi dah. Emang penting penutupan pengajian sama muludan, itu acara yang rame dihadiri jamaah. Sisanya mah sepi pengajian sejuruhan. Jadi pengajian rame cuma 3 sesi, pembukaan, muludan sama penutupan. Tapi penutupan Ustaz Salim jangan sampai di cancel karena itu proyek para guru-guru gitu ya. Mohon dimaklum ya. Apa kemarin tuh Covid. Wah, ya. Itu Covid kemarin 2 tahun hancur pengajian. Ustaz Ali yang nggak diundang, guru datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Artinya orang ada penutupan, ada pembukaan. Covid kemarin tuh bener-bener angres.
Cakep nih. Jadi bagaimanapun juga bikin penutupan, nyenengin hati siapa? Guru. Intermezzo, ya bercanda, enggak gitu juga enggak. Sekian, terima kasih ya Rasulullah. Salamun ya Rabbi asyani wa daraji ya Allah. Salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasul. Salamun alik ya Rafi asyani wa ya Rasulullah. Salamun alik ya Rafi syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.